Kalau kita lihat, kita ambil seperti ini. Zina itu haram tidak? Iya, haram. 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 Tapi banyak nggak orang yang melakukan zina? Waduh, banyak sekali Ustaz. Banyak. Itu yang paling sangat menakutkan. Sesuatu hal yang tidak biasa tapi dibiasakan, Jadi maka hukum. dia menjadi hukum. Iya. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur, kita diatur dalam Islam. Tapi memang fitnah akhir zaman begitu. Fitnah akhir zaman begitu. Penyakit pun tinggal sedikit. Kalau tak gula gila, itu saja. Tak gula gila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Deddy Iskandar Batubara, dalam dialog Deep Institute. Para sahabat Deep dimanapun Anda berada, kali ini tema diskusi kita soal yang lagi hot isu lah. Pernikahan beda agama. Kemarin staf sus presiden itu kan nikah dengan yang dia sebut sebagai suaminya sekarang. Yang satu beragama Islam, yang satu Katolik. Kemudian pasca itu heboh lah, viral di media sosial, kemudian jadi diskusi di banyak stasiun televisi, jadi pembahasan di berbagai media. Sebetulnya ini bukan hal baru, nikah beda agama ini. Cuma yang lalu seingat saya, ada juga sih artis yang nikah beda agama, tapi kemudian pernikahannya nggak dilakukan di Indonesia. Mereka cari tempat luar negeri yang membolehkan itu. Tapi kemudian pasca kemarin kejadian, ternyata di beberapa tempat seperti di Pontianak misalkan, ada kasus yang terjadi oleh pengadilan, dikeluarkanlah rekomendasi agar Dukcapil memberikan pencatatan terhadap pernikahan yang dilakukan beda agama. Di Semarang juga sama. Dan makin heboh itu karena yang melakukan pernikahan beda agama ini sekelas staf khususnya presiden. Tentulah ini mengundang komentar, pandangan, pendapat dari berbagai pihak. Dan yang paling penting sebenarnya, mohon maaf ini, umat Islam Indonesia ini kan mayoritas. Jangan pula nanti karena tokoh yang melakukan seolah-olah bahwa ini sesuatu yang diperbolehkan oleh aturan negara dan aturan agama. Untuk membahas ini, saya kemarin mikir nih siapa lah yang cocok saya ajak diskusi di podcast Deep Institute. Terbayang sama saya, ada Ustadz Kondang di Medan Amplas ini. Ini Medan Amplas. Saya cari skup yang kecil-kecil aja, skup Medan Amplas. Sahabat saya, ketua kepala KUA Medan Amplas, Ustadz Kondang. Ustadz Haji Bambang Irawan Hutasuhud SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya semenjak COVID udah dibuka nih, kalau istilah Haji Samsul, banyak yang buka tali air ini. Iya kan? Agak ramai saya lihat udah nih yang menikah Ustadz ya. Iya. Ya. Masa COVID pun tetap juga ramai. Oh ada juga Ustadz ya? Ramai juga ya? Iya. Walaupun sekedar akad nikah aja ya? Akad nikah saja. Iya. Ustadz Bambang Irawan Hutasuhud, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Kalau bagi kami tentu di sini beliaulah guru kami di Medan Amplas ini, di Kecamatan Medan Amplas. Nanti kita diskusi sama beliau. Pernah nggak ada kasus begini di Medan Amplas ini? Tapi sebelum ke sana Ustadz, ini gimana pandangan Ustadz terkait dengan nikah beda agama ini? Yang kemarin lagi viral. Sampai hari ini saya kira masih jadi bahan diskusi nih di media-media ini. Iya. Gimana pandangan Ustadz? Kalau saya secara pribadi menilainya bahwa hal yang seperti ini sudah selesai. Sudah selesai. Secara hukumnya sudah selesai. Secara keabsahannya sudah selesai. Jadi
kalau menurut saya sudah jelas ya, sesuai dengan apa yang dikatakan hadis Rasulullah kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi kita sudah tahu sebenarnya bahwa haram Ustaz ya? haram, jelas keharamannya. Cuman lagi ya kalau kita lihat, kita ambil seperti ini, zina itu haram tidak? Iya, haram. Haram. Tapi banyak nggak orang yang melakukan zina? Waduh, banyak sekali Ustaz ya? Banyak. Khamar itu haram tidak? Haram. Tapi banyak nggak orang yang melakukan meminum minuman keras? Iya. Banyak. Jadi secara hukumnya tidak usah lagi diperdebatkan. Secara hukum sudah pasti keharamannya baku, pasti. Ya karena kayak kemarin itu Ustaz kan kita dengar, kita lihat juga lah di YouTube kan. Pasti satu nikahnya secara Islam, dinikahkan sampai walinya yang menikahkan langsung, saya nikahkan, bahkan ayah kandungnya itu ya, binti ini segala macam. Kemudian setelah itu nikah lagi di gereja, dibaptis oleh di pemberkatan di gereja gitu kan. Saya melihat ini kan dicampur adukan, ini berarti dua ajaran agama. Saya buka-buka undang-undang dan putusan Mahkamah Agung itu Ustaz ya. Iya. Nyata-nyata sebenarnya nggak boleh Ustaz ya. Benar. Iya kan? Dari keputusan itu sudah jelas. Ya kalau kita lihat dari undang-undang perkawinan saja kan sudah jelas itu kan. Nomor 174. Nomor 1 tahun 74. Iya. Di situ kan sudah secara gamblang, secara jelas. Saya kira kita sudah pasti bisa untuk mencerna itu ke arah mana itu. Kan seperti itu. Kalau dari segi hukum, bahwa itu adalah hukum negara. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu adalah perasan dari segala hukum Islam tentang masalah pernikahan yang disepakati di negara kita, maka muncullah undang-undang itu kan begitu. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya kenapa itu dikeluarkan, karena memang keinginan pemerintah untuk mengatur tentang pernikahan itu agar memang dia tidak melakukan pernikahan sembrono. Kan itu tujuannya, tidak melakukan pernikahan sembarangan. Dan itu keinginan pemerintah yang dia itu untuk menjaga maslahat di bangsa kan. Maka ketika ini terlanggar, ya seharusnya yang bicara ini pemerintah begitu. Kalau menurut saya, karena kalau kita cerita hukum, bahwa kita katakan begini, bahwa nikah ini kan kalau dari segi syariat, nikah ini kita katakan dia itu bisa sunnah, ya kan? Bisa nikah itu haram. Itu yang muslim dengan muslimah, kan gitu. Bisa dia haram, bisa dia sunnah. Dan ada syaratnya juga Ustaz kan? Artinya kan syarat dan rukun nikah itu kan sudah jelas ya? Sudah jelas. Kalau itu tadi yang saya katakan tadi, bahwa secara syar'i dulu kita ambil bahwa hukum nikah itu dia bisa jatuh kepada haram. Kapan? Ini muslim dengan muslimah, orang Islam dengan orang Islam ini. Jadi bukan orang Islam dengan orang musyrik atau yang non muslim, kan begitu. Islam dengan Islam saja bisa jatuh hukum pernikahan itu haram saja. Haram. Kapan? Iya. Ya kan begitu. Dengan wali yang bukan walinya, kan begitu. Yeah. Jadi dengan nikah yang tidak ada maharnya, kan bisa seperti itu, haram kan? Atau dengan nikah dengan niat untuk menyakiti. Oh, niat menyakiti nggak boleh juga Ustaz ya? Nggak boleh. Saya nikahin
Itu karena saya sakit hati dengan keluarganya, ketika saya menikah dengan dia saya akan balas dendam begitu kan. Saya sudah ada sudah ada niat. Situ saja sudah jatuh kepada haram pernikahan itu. Kan gitu. Nah, nikah itu menjadi sunnah. Ya kita ambilkan apa yang dikatakan Rasulullah, ketika engkau sanggup, ya kan, ketika engkau sudah sampai umurmu, ketika engkau sanggup dan engkau takut terjerumus kepada kesesatan yaitu zina tadi kan, maka dianjurkan untuk menikah. Nah, itulah maka kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Nikahlah, karena nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mau melaksanakan nikah, maka dia itu bukan dari golonganku. Jadi maka saya katakan bahwa hal ini sebenarnya udah sederhana begitu. Bahwa guncangan isu yang seperti ini supaya jangan meluas. Iya, dan masyarakat kita juga jangan nih, kan kasihan juga kan nanti seolah-olah masyarakat kita berpandangan boleh rupanya katanya ya kan. Itu yang kita sangat khawatir, kekhawatiran kita kan. Dan kekhawatiran kita itu sebenarnya bukan sekarang. Tapi 10-20 tahun yang akan datang, di mana ketika orang sudah tidak lagi perhatian dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama, semua dimudahkan. Walaupun bahasa kita mengatakan bahwa agama itu mudah, tapi bukan dengan cara-cara dimudah-mudahkan seperti itu. Tentunya kan pakai aturan begitu. Ya, ini kayak mau dimudah-mudahkan aja Ustaz ya. Ya, seperti dimudah-mudahkan, padahal aturannya sudah jelas. Iya. Itulah yang kita katakan. Jadi Ustaz berapa lama Ustaz jadi apa? Yang tukang-tukang nikahkan orang nih lah. jadi kali nikah sampai jadi kuahnya berapa lama Ustaz? Kebetulan saya diangkat tahun 2017. Pada saat itu menjabat sebagai kepala kantor urusan agama. 2014 saya menjabat sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Medan Sunggal. Setelahnya 2017 saya diangkat rotasi untuk menduduki jabatan kepala kantor urusan agama Kecamatan Medan Johor. Dan kemudian bulan September kemarin 2021 ya, saya dilantik untuk menduduki jabatan kepala kantor urusan agama Kecamatan Medan Amplas. Berarti udah nggak terhitung lagi loh berapa banyak yang Ustaz nikah kan ya kan? Masih banyak juga yang senior kan. Masih banyak yang sepanjang Ustaz jadi KUA, pernah nggak menemui kasus seperti ini? Ada orang yang mau konsultasi nikah beda agama gitu. Ada nggak ya? Itu saya katakan tadi bahwa kalau jawabannya langsung pasti nggak ada. Nggak ada ya? Pasti tidak ada. Sudah dipastikan. Jadi kalau saya melihat, jangankan orang pintar begitu, orang yang awam, yang kapasitas ilmunya saja nggak ada, begitu kira-kira. Saya yakin punya keyakinan bahwa nikah seperti itu haram. Kan begitu? Iya. Pasti haram dan memang haram begitu. Orang yang tidak punya ilmu saja, yang kita katakan bahwa ilmu agamanya itu tidak banyak begitu kan, yang dia itu fikihnya nggak paham, sholatnya masih bolong, puasanya masih bolong. Saya kira dia sudah punya keyakinan untuk itu. Tapi hari ini kita bukan cerita itu. Kita khawatir belakangan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan di sini yang kita sangat khawatir itu. Karena apa? Karena al-adatul muhakkamah. Itu yang paling sangat menakutkan. Sesuatu hal yang tidak biasa tapi dibiasakan, jadi maka hukum. Dia menjadi hukum. Ya, betul. Itu yang kita khawatir. Padahal seharusnya seandainya kita memang kita sudah sepakati, kita cerita begini. Kalau kita cerita undang-undang, bahwa undang-undang itu kan hukum. Ya kan? Kalau kita cerita undang-undang, maka undang-undang itu adalah hukum. Nah, ketika kita cerita hukum, konsekuensi siapa yang melanggar hukum, kalau kita di Indonesia ini kan lebih cenderung kepada pidana. Kan begitu? Yeah. Cenderung kepada pidana. Jadi kalau seandainya memang sudah dilanggar hukum itu, ya kecuali bahwa pernikahan beda agama ini sebenarnya bukan sekarang saja terjadi begitu. Dari dulu juga sudah terjadi begitu. Dan mungkin
sebahagian tertutup. Dan kalau tertutup itu saya kira ada alibi yang mengatakan bahwa tidak tahu. Tapi sekarang ini kan terbuka, secara kasat mata kita langsung bisa menyaksikan bahwa kejadian itu nyata, kejadian itu fakta. Peristiwa itu bukan hoak begitu. Jadi seharusnya dengan adanya undang-undang yang terlanggar, disinilah posisi bapak-bapak kita, khusus untuk Kementerian Agama, institusi saya sendiri harus berani mengatakan bahwa ini sudah pelanggaran. Saya berharap seperti itu. Kayak Khalil Nafis juga atas nama MUI Pusat sudah menyampaikan tegas bahwa fatwa MUI haram. Bahwa hasil Majelis Tarjihnya Muhammadiyah, kemudian Bahsul Masailnya NU. Iya. Juga fatwanya Al-Wasliyah, saya kira jelas haram semua. Haram. Tidak ada yang membolehkan. Tapi kan termasuk di warung kopi, musyawarah warung kopi juga menyatakan itu haram. Musyawarah warung kopi haram. Iya. Jadi orang yang beragama mengatakan haram, dan orang yang hanya sedikit tahu tentang agama juga saya katakan haram. Tahu dia salah, Ustaz, ya kan? Tahu dia salah. Di situ. Tahu dia salah. Tapi kenapa kok salah itu ada bahagian yang terbesar, ya contoh seperti kami kan di Kementerian Agama yang kalau kita lihat segala aturannya itu ada. Maaf kami itu kepala kantor KUA, praktisi KUA, apabila secara administrasi apabila rekomendasi nikah tidak ada, kemudian NA tidak ada sebagai persyaratan, itu saja kami tidak berani melaksanakan pernikahan begitu. Dan apabila itu dilaksanakan, kami ketika inspektorat itu datang, kami akan kena begitu. Berarti sebelum melakukan atau melangsungkan pernikahan kan ada syarat-syarat administratif yang mesti dipenuhi dulu, Ustaz, ya kan? Dan itu mesti ada semua baru bisa dilangsungkan, ya. Mesti ada. Tidak ada NA, tidak ada. Apabila dia duda atau janda, dia itu mesti melampirkan akta cerai asli. Asli itu. Bukan yang kopi. Wajib yang asli. Kenapa? Karena akta nikah, akta cerai yang asli itu kalau yang kopi nanti bisa dimanfaatkan sekali lagi. Makanya yang asli kami tarik. Kan begitu kan? Jangan ada peluang dua kali. Kami tarik. Jadi seperti itu sudah aturan begitu jelimet kan begitu kan. Sebenarnya kalau direnung-renungkan artinya memang untuk menata. Kan begitu. Tapi ini yang jelas-jelas melanggar aturan kok nggak ada tindakan tegas. Tindakan begitu. Hanya menjadi sebuah perdebatan begitu. Itulah yang saya kira lihat perlulah rasanya kapasitas Kementerian Agama itu jelas bahwa memang mengatakan harus itu salah. Yang penting prinsipnya fatwa MUI dan kemudian pendapat para ulama, para fuqaha sudah jelas itu. Nikah beda agama haram. Walaupun kadang-kadang ada juga yang beralibi, Ustaz. Ini kan apa istilahnya ahlul kitab. Nah, ya kan. Ahlul kitab ini kan pembahasan tentang ahlul kitab itu ya. Iya, artinya mereka menganggap bahwa ini ahli kitab. Artinya dibenarkan oleh Islam. Tapi saya kira mencari ahli kitab sekarang ini kan nggak mungkin lah menurut saya. Menurut saya sih, saya kan nggak paham betul itu kan soal itu. Begini, kalau kita ambil ahlul kitab, ya kan, ketika mengatakan ahlul kitab, perempuannya ahlul kitab, laki-lakinya muslim. Nah ini kalau kita lihat laki-lakinya yang bukan seorang muslim. Terbalik pula ya kan. Nah seperti itu kan kalau kita lihat. Sedangkan ketika berumah tangga, bahwa kapasitas suami itu merupakan imam. Bagaimana seorang muslimah berimam kepada non muslim? Di sini kan sudah nampak kesalahan yang nyata itu kan begitu. Dan kemudian kalau kita cerita nikah, saya kira sederhana saja kalau kita lihat. Kita katakan begini, apa itu nikah? Kan begitu.
Apa tujuan nikah? Kan begitu. Nikah itu adalah mempersatukan kan? Seperti surah Ar-Rum itu. Kan begitu, mempersatukan dua hati. Ya kan? Dalam satu ikatan yang disebut dalam Ar-Rum itu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan itu. Tujuannya kan seperti itu. Satu. Dan yang kedua itu makna nikah. Dan kemudian tujuannya apa? Tujuannya kan menjaga. Menjaga diri. Ya kan? Dalam satu konsep bukan hanya cerita ayah dengan ibu. Nikah itu bukan selesai dari cerita ayah dengan ibu. Tapi dia akan berlanjut. Sampai kapan? Sampai anak cucu. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kan begitu. Iya, iya. Harus kita pikirkan ke sana begitu. Makanya tujuan nikah itu kan hibzun nasal. Menjaga keturunan. Hibzun nasab ya. Kan begitu. Jadi kalau model pernikahan yang seperti ini saja sudah tujuannya itu kan ribet. Makanya ya kalau kita lihat hukum itu kan agar kita itu tertata. Tujuannya kan itu. Tujuan adanya hukum kalau kita ambilkan nikah dari hukum negara, ya kan? Seperti itu. Tujuannya kan supaya tertata dan itu selaras dengan apa yang menjadi keinginan umat, keinginan agama. Keinginan agama kita. Tertuanglah di situ, terlingkuplah di situ. Dengan adanya aturan seperti itu, ditambahlah dengan tujuan agama itu sendiri dari nikah itu apa? Untuk menjaga hifzun nasal tadi. Banyak sekali lagi nanti permasalahan. Apalagi permasalahan waris. Waris, betul. Nikah itu setelah itu bukan urusan ayah dengan emak saja. Bahkan yang satu agama pun ketika urusan waris berujung persengketaan. Apalagi beda agama. Berujung pertengkaran. Apalagi yang beda agama nanti kan begitu. Dan nggak boleh mewarisi yang beda agama. Benar. Iya. La yarisul muslim lil kafir walal kafir lil muslim. Itu kan jelas. Jadi itulah tujuan daripada sebuah pernikahan. Jadi kalau sudah tujuannya benar, kita sepakati, diatur dalam satu konsep undang-undang yang sudah ada, ya sudah, mari kita jalankan, mari sama-sama kita pelihara. Saya kira menurut saya begitu. Iya, iya, iya. Saya kira menurut saya gitu. Sahabat Dip, dimanapun Anda berada, menarik sekali diskusi ini karena memang lagi hangat-hangat ini soal nikah beda agama. Tapi yang pasti Islam sudah menuntun dan mengatur bagaimana tata cara dan persyaratan serta rukun menikah. Bagi umat Islam dimanapun berada, mari kita patuhi aturan yang sudah sangat jelas ini. Jangan coba untuk kemudian keluar dari apa yang sudah digariskan oleh agama. Saya kira itu yang paling penting bagi kita semua. Sebagai penutup nih Ustaz, barangkali ada himbauan yang ingin disampaikan untuk wabil khusus umat Islam yang ada di Kota Medan atau dimanapun berada terkait dengan apa yang hari ini sedang sedang panas-panasnya didiskusikan ini. Iya. Supaya umat kita ini juga merasa bahwa tentram. Ada pencerahan dan tentram lagi. Iya, mungkin ada himbauan dari Ustaz selaku selaku kepala kantor urusan agama lah. Iya. Ya, saya tutup dengan mengangkat sebuah keyakinan kepada umat Islam, terkhusus umat Islam di Indonesia. Kita ambil apa yang dikatakan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum islamadina wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadina. Kemarilah kita rujuk sebuah keyakinan bahwa agama Allah Islam ini sudah sempurna. Sudah sangat sempurna. Maka jangan buang keyakinan yang merusak. Yakinilah agama kita ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya. Dan keyakinan itu memang harus benar-benar tertancap, terpatri di dalam hati kita. Itu saja. Kalau menurut saya, bahwa apabila saya tantang pun, kita tantang, coba kita cari satu
suatu amal kebaikan, perbuatan yang baik, yang itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam sunnah Rasul. Kira-kira menurut Pak Dedi, apa kira-kira perbuatan baik di dunia ini yang dia itu tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul? Saya kira kalau semua perbuatan baik pasti mengarah ke sana itu kan. Nggak mungkin, nggak, walaupun mungkin situasinya berbeda, tapi kan nasnya udah pasti Quran dan hadis kan ya. Tidak ada. Ada pasti baik. Memang tidak ada. Itulah membuktikan bahwa agama kita, agama Islam ini sempurna. Iya. Saya katakan mohon maaf ketika orang sibuk bercerita tentang ini dengan tentang itu, tentang perselisihan ini dan perselisihan itu. Saya katakan bahwa tidak ada agama yang membahas tentang buang angin. Islam membicarakan tentang masalah buang angin. Bahkan untuk cebok saja pun itu dibahas dalam Islam. Mohon maaf, hal ini tidak terbahas dalam agama lain. Bisa saja saya katakan berhubungan suami istri pun diatur dalam Islam. Tidak bukan asal-asal. Kencing, buang air kecil diatur kita dalam Islam. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur, kita diatur dalam Islam. Itulah membuktikan bahwa agama Islam ini sempurna. Sangat-sangat sempurna. Tidak ada aturan di atas dunia ini yang dia itu berhubungan dengan kebaikan, baik dia itu hablum minallah ataupun hablum minan nas, yang dia itu tidak ada teksnya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Masya Allah. Tidak ada. Pasti ada. Pasti ada. Saya katakan buang angin saja pun dibahas dalam fikih Islam. Masya Allah. Begitu saja. Sangat sempurna insya Allah. Sangat sempurna. Tidak ada lagi saya kira aturan yang sesempurna aturan agama ini. Jadi sudah sempurna, ya udahlah ikutilah aturan yang sempurna ini. Jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Pasalnya sudah banyak. Pasal yang udah ada ini aja lah kita ikut. Jangan nambah-nambah pasal baru. Sesat nanti ke lainnya kan. Iya. Tapi memang fitnah akhir zaman begitu. Fitnah akhir zaman begitu saja. Penyakit pun tinggal sedikit. Kalau tak gula gila itu saja. Tak gula gila ya. Para sahabat di Institut dimanapun Anda berada, itulah diskusi dan ngobrol kita hari ini dengan Ustadz Bambang Irawan Hutasud Al-Hajj, Sarjana Agama, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan 16. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Jangan bosan-bosan. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita diskusi lagi untuk tema yang lain. Sehat-sehat Ustadz. Terima kasih. Dalam melaksanakan amanah dan tugas sebagai abdi negara. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari Studio Deep Institute, saya Didi Iskandar Batubara, izin pamit undur diri dari kita semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.